Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, senang sekali. Sangat bersyukur hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu lagi, untuk belajar bersama lagi. Ada Ustazah Rahma di sini. Ustazah tanya kabar dulu. Kaifa halukum? Alhamdulillah, bi khair, masya Allah. Semangat pagi, kita bisa luar biasa, insya Allah, amin. Di pelajaran fikih kali ini kita akan belajar tentang mandi wajib setelah haid. Yuk kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya. Kita mohon ridha kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, keselamatan, kebaikan-kebaikan ya, sehingga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu dan bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ada belajarnya diterapkan. Kalian tentu sudah berwudu kan? Sangat dianjurkan untuk bersuci dahulu ya sebelum belajar. Duduk yang tenang, catatannya dipersiapkan, dan simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustazah. Nah, sebelum kita membahas tentang mandi wajib, yuk kita review dulu dong materinya. Apakah kalian masih ingat? Kita cek ya tentang materi haid yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Apa sih sebenarnya pengertian haid itu? Definisinya haid? Secara bahasa dulu. Haid berarti ya mengalir atau aliran. Kalau secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian haid ini ada ciri-cirinya, masih ingat? Darahnya berwarna merah kehitaman. Kemudian keluarnya rutin setiap bulan dan akan berhenti di usia tertentu. Nah, ada istilah istihadah. Apakah haid itu sama dengan istihadah? Tentu beda ya. Jadi istihadah itu darah penyakit. Lalu ada istilah lagi wiladah, yaitu darah saat melahirkan. Ada lagi nifas, darah setelah melahirkan. Ini adalah jenis-jenis darah pada perempuan. Lanjut, haid adalah tanda balik pada perempuan. Nah, kalau laki-laki, apa sih tanda baliknya? Iya, mimpi basah ya. Tahu-tahu pas bangun tidur, tempat tidurnya kenapa? Banjir, ngompol ya. Nah, jangan diketawain ya. Tidak apa-apa, tidak perlu malu dalam hal belajar ya. Laki-laki juga belajar tentang haid, perempuan juga perlu tahu tentang mimpi basah. Nah, kita lanjutkan. Haid itu ada waktu-waktunya. Minimalnya ya sehari semalam. Terus maksimalnya 15 hari. Sip, Masya Allah. Kalau normalnya 6-7 hari ya, sekitar 1 pekan. Kemudian batas antara akhir haid dengan awal haid berikutnya adalah minimal 15 hari, 15 malam. Lanjut lagi larangan haid. Ayo, apa saja? Yang pertama adalah salat. Kemudian puasa. Orang perempuan yang haid nggak boleh puasa, tetapi harus mengqadhanya ya, menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadan. Terus yang ketiga, tawaf. Apa itu tawaf? Iya, mengelilingi Ka'bah. Terus i'tikaf di masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Itu juga nggak boleh untuk wanita haid ya.
Terus menyentuh mushaf dan atau membaca Al-Quran ya. Ini mayoritas ulama menyatakan bahwa tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian jima juga tidak boleh ya, dan bercerai juga tidak boleh saat haid. Ini semua adalah larangan, jangan lupa ya. Nah, itu tadi kita sudah mengulang materi sebelumnya tentang haid ya. Kini saatnya kita membahas tentang mandi wajib. Mandi wajib itu disebut dengan istilah yang lain ya. Ada yang tahu? Disebut apa selain mandi wajib? Jadi ini bukan mandi biasa ya, mandi yang berbeda yaitu untuk bersuci. Iya, mandi besar ya, disebut mandi besar, atau disebut juga mandi junub atau mandi jinabat. Itu sama saja ya. Bisa dicatat, diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya sebab-sebab mandi wajib apa saja? Ada yang sudah tahu? Iya, haid tadi ya yang sudah kita bahas. Jadi ini mandi wajibnya setelah haid, pembahasan kita itu ya. Kemudian mimpi basah. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya, sedikit pengertian ya. Mimpi basah adalah laki-laki mengeluarkan mani atau sperma. Selanjutnya, selesai jima itu juga menjadi sebab mandi wajib. Apa itu jima? Yaitu berhubungan badan antara suami istri. Selanjutnya, selesai nifas itu juga harus mandi wajib. Nah, ini ada sedikit persamaan antara haid dan nifas ya. Itu semua termasuk hadas besar. Diingat-ingat, hadas besar. Haid, mimpi basah, jima, nifas itu termasuk hadas besar. Nah, masih ingatkah kalian apa yang termasuk hadas kecil? Iya, buang angin, kentut tuh ya. Kemudian buang air kecil dan buang air besar itu contoh-contohnya hadas kecil. Masya Allah. Sekarang kita ke pengertian mandi wajib. Secara bahasa dulu, mandi wajib berarti mengalirnya air pada sesuatu. Ini berasal dari kata al-ghusl, dari bahasa Arab ya. Kemudian pengertian mandi wajib secara istilah yaitu menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan apa tadi? Ya, hadas besar. Lalu hukumnya, mandi wajib apa hukumnya? Udah jelas ya dari namanya saja mandi wajib. Jadi hukumnya wajib sesuai dengan perintah agama. Nah, tanda telah suci dari haid. Tandanya perhatikan, kalau sudah selesai haid dan harus mandi wajib itu tandanya sudah tidak ada darah yang mengalir dan tidak ada bercak darah kecoklatan. Bisa dicek dulu. Kalau sudah tidak ada, sudah bersih, nah segera melakukan mandi wajib ini ya. Selanjutnya ada syarat sah mandi wajib, yaitu niat untuk mensucikan diri dari hadas. Kalau tak pakai niat, nanti tak sah mandi wajibnya tuh. Selanjutnya ada rukun atau fardu mandi wajib. Apa rukunnya? Yaitu mengguyur seluruh badan dengan air secara merata ke seluruh tubuh ya. Ke seluruh kulit tuh kena air. Dan mengalirkan air ke jari-jari serta rambut. Ini poin-poin rukunnya. Ada juga yang menjadikan 3 poin di sini menjadi rukun. Ini semua disebut rukun mandi wajib. Hal-hal yang harus ada saat mandi wajib. Lanjut, yang perlu diperhatikan juga adalah sunnah mandi wajib, yaitu hal-hal yang dianjurkan saat mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah saat berniat. Ini maksudnya adalah bukan berniatnya baca basmalah ya, tetapi membaca basmalah dulu sebelum memasuki kamar mandi. Sebelum mulai mandi itu sudah bismillah dulu. Kalau niatnya bisa
cukup dalam hati ya, tidak dilafadzkan. Nah, yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum masuk ke tempat air. Ini agar tangannya bersih ya. Kalau mau pegang air, tangannya itu sudah bersih. Selanjutnya, membersihkan kemaluan atau istinja. Lalu membersihkan tangan. Nah, setelah kemaluannya itu dibersihkan, tangannya segera dibersihkan ya, bisa pakai sabun atau zaman dulu, zaman Rasulullah SAW itu pakai tanah ya. Selanjutnya, menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Jadi tidak sekedar mandi biasa ya, tapi semua kotorannya itu dibersihkan sekalian. Dan berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Nah, ini juga sangat dianjurkan ya. Jadi sebelum mulai mandi itu berwudu dulu. Tadi di awal sudah bismillah dan segera berwudu sempurna. Jadi dari awal wudu sampai akhir tuh rukun wudunya itu semuanya terpenuhi. Baru mandi itu lebih baik ya, dianjurkan. Selanjutnya, mengguyur air ke rambut hingga pangkal bawah rambut ya, dan menyela-nyela rambut. Nah, itu juga lebih dianjurkan walaupun tidak wajib ya, tapi ini lebih baik mengguyur air ke rambut dan rambutnya itu disela-sela pakai jari. Dan mendahulukan anggota badan yang kanan, tidak bicara jika tidak mendesak, dan melakukan mandi sendiri. Maksudnya adalah mandiri ya, dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Baru kalau ada uzur boleh meminta bantuan orang lain. Itu tadi yang termasuk sunnah-sunnah mandi wajib. Jadi, apa beda antara mandi wajib dan mandi biasa? Apakah kalian sudah bisa menyimpulkannya? Well, kita simpulkan beda mandi wajib dan mandi biasa terletak pada yang pertama, niat dan tujuan. Jelas harus berniat dulu, soalnya kalau tidak berniat jadinya mandi biasa ya. Harus berniat mandi wajib dan tujuannya jelas untuk membersihkan badan dari hadas besar. Yang kedua, tata cara tertentu. Jadi mandi wajib ini ada kaidahnya, ada tata cara tertentu yang membedakan dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa sembarang ya, mau keramas, mau pakai sabun, mau enggak itu terserah. Yang ketiga, harus menggunakan air suci dan mensucikan, karena ini dalam rangka bersuci, toharoh ya. Kalau air suci dan mensucikan itu disebut apa? Masih ingat? Iya, air mupolak kok ya. Nah, itu tadi kesimpulan materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, yuk kita baca ini sama-sama. Insya Allah aku bisa. Ayo. Insya Allah aku bisa. Setelah tahu hukum dan tata cara mandi wajib, aku bisa melaksanakannya dengan benar dan tertib. Terus, hati-hati. Ayo. Hati-hati. Hukum mandi wajib sudah jelas. Maka jangan sampai lupa mengerjakannya bila sudah selesai haid ya. Ya, usai sudah materi kita hari ini. Yuk kita akhiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for watching. Jika Ustazah ada salah itu dari Ustazah pribadi ya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.